Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ananda Trisaputra dari Prodi Sistem Informasi. Saya ingin menanggapi tentang pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang disahkan pada tanggal 18 November 2025. Sebagai warga negara, saya tentu mendukung adanya pembaruan hukum. Namun setelah mencermati substansi dan arah perubahannya, ada beberapa hal yang membuat saya kurang setuju dan merasa bahwa undang-undang ini harus mendapatkan pengawasan publik yang lebih ketat. Bukan karena menolak modernisasi hukum, tetapi karena saya percaya bahwa setiap aturan yang mengatur proses pidana harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, pengawasan kekuasaan, dan kepastian hukum. Pertama-tama, perlu kita sadari bahwa sistem acara pidana di Indonesia memang sudah sangat tua. Banyak ketentuan lahir dari masa sebelum reformasi, sehingga revisi adalah sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan. Kita berharap revisi RKUHP akan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, menjamin hak-hak tersangka, saksi, dan korban, memperbaiki prosedur penegakan hukum agar lebih efektif dan adil, mewujudkan peradilan yang transparan. Pada titik ini saya setuju kita butuh pembaruan. Namun, persoalan muncul ketika revisi justru menghadirkan kekhawatiran baru yang tidak boleh kita abaikan. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu dikritisi secara serius. Yang pertama yaitu ruang diskresi yang terlalu besar. Sebagian ketentuan memberikan aparat kewenangan lebih luas dalam melakukan tindakan paksa. Masalahnya, ketika diskresi terlalu besar tanpa pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan itu menjadi nyata. Hukum acara pidana seharusnya membatasi kekuasaan negara, bukan memperluasnya tanpa kontrol. Kita perlu memikirkan bagaimana mekanisme pengawasan, siapa yang mengevaluasi, dan bagaimana hak warga negara dijaga dalam situasi mendesak. Yang kedua yaitu minimnya pengawasan yudisial. Tindakan seperti penahanan atau penangkapan idealnya berada di bawah kendali hakim, bukan semata-mata pada lembaga eksekutif. Jika kontrol yudisial melemah, keseimbangan kekuasaan bisa terganggu. Sistem hukum modern selalu menempatkan hakim sebagai penjaga hak-hak warga negara. Ketika posisi tersebut tidak diperkuat, risiko ketidakadilan meningkat. Yang ketiga, potensi mengikis prinsip HAM. Undang-undang acara pidana seharusnya dibangun dengan paradigma perlindungan HAM. Segala bentuk tindakan paksa harus dibatasi, diawasi, dan dievaluasi secara ketat. Jika tidak, proses hukum dapat berubah menjadi alat represi, bukan keadilan. Yang keempat, proses legislasi yang kurang mengundang partisipasi publik. Sebagian masyarakat merasa bahwa proses pembahasan berlangsung terlalu cepat dan tidak cukup melibatkan publik. Padahal ini undang-undang besar yang memengaruhi hak setiap warga negara. Untuk melihat masalah ini dengan lebih jernih, mari kita ambil beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu perspektif warga biasa. Bayangkan Anda adalah orang yang tidak tahu prosedur hukum. Jika suatu tindakan paksa dilakukan tanpa pengawasan memadai, tanpa pengetahuan Anda tentang hak-hak, bagaimana Anda dapat membela diri? RKUHP seharusnya membuat warga merasa aman, bukan merasa was-was. Yang kedua yaitu perspektif aparat penegak hukum. Saya memahami bahwa penyidik membutuhkan alat kerja yang efektif, namun efektivitas tidak boleh mengorbankan prinsip. Prinsip seperti setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah. Oleh karena itu, wewenang harus dibarengi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, perspektif advokat dan pembela publik. Peran pembela sangat penting dalam mencegah perlakuan sewenang-wenang. Ketika ruang tindakan paksa diperluas, maka akses advokat juga harus diperkuat, bukan dipersempit. Yang terakhir, perspektif masyarakat sipil, aktivis.
perspektif masyarakat sipil atau aktivis HAM. Dari perspektif ini, setiap pengurangan pengawasan terhadap tindakan negara adalah sinyal bahaya. Negara boleh kuat tetapi warga harus terlindungi. Apa ide menarik yang bisa kita sorot? Dalam konteks kritik dan ketidaksetujuan ini, ada beberapa gagasan menarik yang dapat menjadi bahan diskusi publik. Yang pertama, perlu adanya definisi jelas terkait kondisi mendesak dan tindakan paksa. Jangan hanya bergantung pada penilaian subjektif aparat. Yang kedua, penguatan pengawasan hakim. Hakim harus kembali menjadi benteng perlindungan hak-hak warga negara. Yang ketiga, transparansi dalam proses penahanan dan penyidikan, termasuk kewajiban rekaman, pendampingan hukum, dan standar pemeriksaan yang jelas. Yang keempat, peningkatan literasi hukum masyarakat. RKUHP baru tidak akan berarti apa-apa jika rakyat tidak paham haknya. Yang kelima, sosialisasi besar-besaran melibatkan akademisi, advokat, dan LSM. Warga berhak tahu apa yang diatur oleh undang-undang yang mengatur kebebasan mereka. Penutup, sebagai warga negara kita tidak boleh pasif. Pengesahan RKUHP 18 November adalah titik awal, bukan titik akhir. Kita perlu memastikan bahwa undang-undang ini berjalan untuk melindungi, bukan membatasi. Saya pribadi kurang setuju dengan beberapa ketentuannya, bukan karena menolak pembaruan hukum, tetapi karena saya ingin agar negara tetap berada dalam koridor demokrasi, HAM, dan keadilan. Mari kita kawal bersama, mari bersuara, mari memastikan bahwa hukum yang dibuat benar-benar menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan. Terima kasih. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.